Perkenalkan, nama saya Roslinda Tamu Apu, NIM 2320.025, Prodi Pendidikan Biologi semester 3, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Saya membuat video ini untuk pemenuhan UAS mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kaktus. Yang pertama, klasifikasi kaktus. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliospida, ordo Caryophyllales, famili Cactaceae, genus Opuntia, spesies Opuntia cochemillifera. Yang selanjutnya, morfologi kaktus. Yang pertama, kaktus merupakan tanaman sukelen, yaitu jenis tanaman yang mampu menyimpan cadangan air di batang. Batangnya mampu menampung air dalam volume besar dan bentuk batangnya bervariasi. Batangnya juga berlapis lilin yang berfungsi melindungi dari panas matahari dan mempertebal kulit batangnya agar penguapan di air dapat diminimalisir. Yang berikut, batang kaktus tersusun atas jaringan spon yang berguna untuk menampung dan menahan air. Ketika cuaca panas, batang akan mengkerut karena kadar air di dalamnya berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki batang berpori-pori. Saat hujan turun, batang akan mengembang dan kembali mengkerut jika kadar airnya turun. Yang selanjutnya, agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomata ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Ketika malam hari, kaktus akan menyerap CO2 dari udara dan menyimpannya di vakuola. Karbon dioksida tersebut akan digunakan ketika berfotosintesis pada siang hari. Duri kaktus merupakan karakteristik utama tumbuhan ini. Durinya merupakan bentuk modifikasi dari daun yang berguna untuk perlindungan dari herbivora. Untuk perkembangbiakan, kaktus bereproduksi melalui bunga yang tumbuh di bagian ketiak atau areola yang melekat serta tidak mempunyai tungkai bunga. Sistem perakaran kaktus dikatakan cukup rumit, mulai dari serabut, tunggang, dan bercabang. Selain itu, tumbuhan yang tumbuh kecil justru memiliki akar lebih besar dibandingkan kaktus yang berukuran besar. Akar dapat mencapai panjang 2 meter yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Namun pada umumnya, akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu. Yang berikut manfaat dari kaktus. Meski bagi beberapa orang kaktus terlihat kurang menarik, namun tumbuhan berduri ini memiliki segmen penggemar tersendiri dan mempunyai beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, sebagai tanaman hias. Bagi pecinta kaktus, mereka memanfaatkan tanaman ini untuk mempercantik ruangan. Bentuk kaktus yang simpel dan sederhana cocok bagi konsep urban yang tengah diamati. Yang kedua, untuk kesehatan. Tumbuhan yang menjadikan kita enggan menyentuhnya ini ternyata memiliki khasiat bagi kesehatan. Kaktus mengandung senyawa triramin dan hordenin yang dapat menjadi penawar racun. Melalui pengelolaan ilmiah tertentu, tanaman ini dapat digunakan sebagai obat untuk kesehatan. Yang selanjutnya, peluang bisnis. Fungsi kaktus yang dimanfaatkan untuk tanaman hias maupun kesehatan menjadikannya peluang bisnis. Budidaya kaktus adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang tidak terlalu rumit, karena tumbuhan ini mampu beradaptasi pada lingkungan yang luas. Kendala yang mungkin dialami adalah bibit. Habitat kaktus. Meski identifikasi tumbuhan di kawasan gurun, namun pada kenyataannya hanya sekitar 25% dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sebagian besar justru tumbuh di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Pada daerah semi-gurun, padang rumput kering, hutan gugur, serta sabana.
Sekian dari hasil presentasi saya.